Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa Teknik Pemesinan SMK IPM 8 Sidoarjo. Ya. Pagi hari ini kita akan melakukan aktivitas daring untuk mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin untuk kelas 1 ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran daring, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Mulai. Oke, selesai. Untuk materinya nanti kalian bisa unduh di Teams ya. Kemudian nanti kalian bisa kalian tonton juga di YouTube Learning SMK IPM 8 Sidoarjo. Oke, di sini dasar perancangan teknik mesin ya. Ini kompetensi dasarnya ya. Jadi saat dalam satu semester kalian itu mempelajari ada 9 kompetensi ya. Yang pertama memahami jenis bahan, memahami prinsip pengolahan bahan logam, memahami prinsip pengolahan bahan non logam, memahami persyaratan pelakuan panas logam, kemudian menerapkan teknik pengujian logam, kemudian memahami teknik penanganan material, kemudian memahami prinsip kerja mesin fluida, kemudian memahami dasar-dasar kelistrikan, kemudian menganalisa sistem kontrol. Ini dalam satu semester yang kalian harus pelajari. Ya. Yang kemarin kita sudah melakukan penilaian tengah semester. Ya. Kemarin sudah saya berikan kisi-kisi dan materinya ini ada 5, yaitu memahami jenis bahan, prinsip pengolahan bahan logam, prinsip pengolahan bahan non logam, dan perlakuan panas dan pengujian logam. Ini yang kita sudah lakukan pada waktu tengah semester kemarin ya penilaiannya. Kemudian sekarang ya penilaian akhir semester nanti kamu pas ini kisi-kisinya ya. Jadi materinya ini menerapkan teknik penanganan material, memahami prinsip kerja mesin tenaga fluida, memahami dasar-dasar kelistrikan, menganalisa sistem kontrol ya. Keempatnya ini nanti untuk materi bahan ajar untuk ketika akhir semester ya UAS nanti ya. Kenapa Bapak kok milih 4 ini? Kalau saya berikan semua ini ya full, pasti kalian nanti otaknya langsung konslet istilahnya ya. Terlalu banyak. Jadi sudah saya Bapak bagi untuk yang ke UTS kemarin ada 5 KD, 5 kompetensi dasar. Sekarang selanjutnya ada 4 kompetensi dasar. Jadi kalian tidak terlalu terbebani ya. Jadi meskipun nanti kalian semuanya paling enggak kalian bisa mencakup 4 KD ini ya. Oke, diharapkan setelah mempelajari materi hari ini mungkin teman-teman atau siswa dapat mampu menjelaskan penanganan material. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan prinsip kerja mesin fluida. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan dasar kelistrikan. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan sistem kontrol. Ya, jadi 4 ini ya tujuannya. Kemudian ini masuk ke materi yang pertama ya, penanganan material. Apa sih penanganan material itu? Di sini biasanya disebut material handling ya, penanganan material. Nah, material handling atau penanganan material adalah berbagai teknik ya untuk melakukan pemindahan, transportasi, pergudangan atau pendistribusian bahan baku atau produk dengan atau tanpa alat bantu ya. Jadi ini juga sangat penting dalam proses produksi. Jadi kalau tanpa ini proses produksi tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian keuntungan sistem material handling ya, ini ya. Yang pertama, mereduksi waktu antar pemindahan barang, mempersingkat tahapan dalam proses, mengkombinasi setiap tahap proses. Ada 3 keuntungan ini ya. Jadi waktunya itu lebih efektif, efisien ya. Kemudian dapat mempersingkat tahapan proses karena proses produksi itu sangat panjang. Jadi diringkas melalui penanganan material. Kemudian mengombinasi setiap tahapan proses. Jadi ada tahapan prosesnya yang bisa dilalui ya. Kemudian sasarannya adalah meningkatkan kapasitas produksinya. Jadi bisa kapasitas dalam gudang itu bisa ditingkatkan dengan efektif, kemudian mengurangi ongkos,
memperbaiki layanan terhadap konsumen, memperbaiki kondisi kerja, meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, memperbesar pemanfaatan dan penggunaan ruang dan alat. Ini sasarannya ya. Kemudian dasar pertimbangan pemilihan sistem material handling adalah posisi gudang, terletak di mana ini. Kemudian handleability material atau produk itu seperti apa, tempatnya di mana. Biasanya makanya kadang-kadang suatu tempat industri biasanya memilih dekat bandara atau logistik ya, tempat logistik yang sesuai dengan transportasinya, dekat dengan pelabuhan, dengan ya. Jadinya daripada di kota. Kalau misalnya di kota, kosnya untuk dari bandara atau dari pelabuhan terlalu banyak. Jadi mereka juga mempertimbangkan seperti ini. Kemudian ukuran pengepakan ya, kalau yang biasanya lihat logistik yang dikirim ke pesawat ke pelabuhan ya, menggunakan truk trailer itu kan pengepakannya menggunakan kemasan ya. Kemudian pola pengepakannya seperti apa, ekonomi gerakan seperti apa, pengaturan mesin yang sesuai sifat produksinya seperti apa, layoutnya dan trainingnya. Prinsip-prinsip material handling atau prinsip-prinsip penanganan material adalah semua kegiatan pembinaan harus direncanakan dengan matang. Yang kedua, rencanakan sebuah sistem yang bisa menyatukan sebanyak mungkin kegiatan dan mengkoordinasikan cakupan operasi penuh. Ya. Kemudian rencanakan urutan operasi dan susunan peralatan untuk mengoptimumkan aliran barangnya. Ya. Kemudian kurangi atau hilangkan pembinaan yang tidak perlu atau peralatannya. Yang kelima, gunakan gravitasi untuk memindahkan barang jika mungkin. Yang keenam, manfaatkan volume bangunan semaksimal mungkin. Yang ketujuh, tingkatkan jumlah, ukuran, berat beban yang dipindahkan. Ya, terus ini macam-macam penanganan materialnya, ya, peralatannya juga, ini fasilitasnya, ini. Ya. Nanti yang kita bahas ada crane, ada conveyor, ada truk, ya, macam-macamnya. Ini conveyor, bentuknya seperti ini. Jadi ini alat ya atau fasilitas yang digunakan untuk memindahkan material secara kontinu dengan jalur yang tetap. Ya, yang pertama keuntungannya menggunakan conveyor adalah kapasitasnya tinggi, bisa banyak. Kecepatannya dapat disesuaikan. Penanganannya dapat digabungkan dengan aktivitas lainnya seperti proses dan inspeksi. Kemudian pengiriman bahan secara otomatis ya. Jadi ini pakai sistem otomasi. Jadi kamu tinggal kontrol aja, nanti dia berjalan sendiri dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ya. Tidak memerlukan gang ya, atau tidak memerlukan tempat terlalu banyak. Nah, ini conveyor. Tapi ukuran conveyor adalah mengikuti jalur yang tetap sehingga pengangkutannya terbatas pada area tersebut ya. Itu tadi nggak ada gang tapi tempatnya terbatas. Dimungkinkan terjadinya bottlenecks dalam sistem. Jadi ada rantai dalam manunya bisa otomatis berhenti atau rusak. Jadi terhambat. Kemudian kerusakan pada salah satu bagian conveyor akan menghentikan aliran proses. Ini. Conveyor ada pada tempat yang tetap sehingga akan mengganggu gerakan peralatan bermesin lainnya. Ya. Oke, selanjutnya crane dan hoist digunakan untuk memindahkan beban secara terputus-putus dengan area terbatas. Ya, kelebihan crane dan hoist ini terletak pada keterkaitan dengan lantai kerja yang sangat kecil. Kemudian lantai kerja yang berguna untuk kerja dapat dihemat, ya, dimungkinkan untuk mengangkat dan memindahkan benda. Perbedaan crane dan hoist adalah, ya, kalau hoist adalah setelah barang diangkat dapat bergerak maju, mundur, ya, biasanya dipasang di dalam gedung atau pabrik untuk memindahkan barang yang tidak terlalu besar dan berat. Nah, kalau crane setelah barang diangkat bergerak memutar, biasanya dipakai di luar gedung untuk mengangkat peti, kemas atau material atau pembangunan gedung bertingkat. Ya, seperti ini. Ya. Nah, itu bentuknya, gambarnya ada seperti itu. Kelemahan crane dan hoist adalah membutuhkan investasi yang besar karena alat-alatnya berat. Pelayanannya terbatas pada area yang ada. Crane hanya bergerak pada arah garis lurus dan tidak dapat dibuat
berputar, pemakaiannya tidak dapat maksimal sesuai yang diinginkan karena crane hanya digunakan untuk periode waktu yang pendek setiap hari kerja. Berikutnya penanganan material yang lain adalah trucks. Ya, kalian tahunya kan truk. Ya. Yang namanya truk adalah forklift, hand truck, food truck, trailer truck, automated guide vehicles atau AVG. Ya. Ini kelebihan truk adalah perpindahan tidak menggunakan jalur yang tetap. Ya, bisa berpindah-pindah. Mampu untuk loading, unloading, dan mengangkut kecuali memindahkan material. Gerakannya tidak terbatas, memungkinkan untuk melayani tempat yang berbeda. Truk dapat mencapai tingkat pemakanan yang tinggi. Nah, ini hand truck ya. Jadi truk itu jangan terlalu dipikir kayak truk gitu aja ya. Tapi banyak jenisnya. Ini hand truck, nah macam-macam seperti ini. Biasanya kalau kalian ke bandara, ya, ke pelabuhan, ini ada ya, seperti ini ya. Nah, forklift, ya forklift termasuk jenis truk. Nah ini ya. Kelemahan truk tidak mampu menangani beban yang berat, mempunyai kapasitas yang terbatas setiap pengangkutan, memerlukan gang. Sebagian besar truk harus dijalankan oleh operator. Truk tidak bisa melakukan tugas ganda atau gabungan, yaitu proses dan inspeksinya seperti lainnya, jadi hanya satu fokus stok, ya, dan tidak bisa sistem otomasi, ya, menggunakan operator. Nah, ini termasuk kisi-kisi untuk tesnya, ya. Jadi untuk penanganan material ini seperti ini contoh soalnya, ya. Coba kalian baca dulu, saya beri waktu 1 menit dulu ya. Oke. Nah, kelihatan pelakunya, nanti kelihatan ke studio. Coba ya. Tungguin Pak. Nah, ya benar. Saya di mana? Di sini? Di sini? Di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurholis, mahasiswa PPG Angkatan 2020 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, kelas bahasa Inggris. Hari ini saya akan melakukan Oke, bisa Bapak lanjutkan. Jadi kalian sudah baca, ini ada 3 soal ini ya. Jadi ini untuk soal penanganan material seperti ini, nanti kalian pilihan gandanya seperti ini. Nah, mungkin diacak, tapi paling nggak seperti ini ya. Oke, selanjutnya. kalau ini tadi kamera mainnya dia. Oke, Bapak lanjutkan. Berikutnya materi mengenai mesin fluida. Ya. Jadi mesin fluida ini adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi mekanis poros menjadi energi potensial, atau sebaliknya mengubah energi fluida, ya, energi kinetik dan energi potensial menjadi energi mekanik poros. Dalam hal ini fluida yang dimaksud berupa cair, gas, dan uap. Pembagian mesin fluida menjadi 2, yaitu mesin tenaga
yaitu mesin fluida yang berfungsi mengubah energi fluida atau energi potensial dan energi kinetik menjadi energi mekanik poros. Nah, ini ada contohnya, turbin, kincir angin, dan kincir air. Ya. Yang kedua adalah mesin kerja, mesin fluida kerja, yaitu mesin yang berfungsi mengubah energi mekanis poros menjadi energi fluida. Ya. Ini energi potensial dan energi kinetik. Contohnya pompa, kompresor, kipas. Ya. Ini nanti Bapak akan menjelaskan ada dua contoh, yaitu pompa dan kompresor. Nah ini pompa, kompresor. Ya. Yang pertama adalah pompa. Pompa adalah suatu alat atau mesin yang digunakan untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke tempat yang lain melalui suatu metode perpipaan dengan cara menambahkan energi pada cairan yang dipindahkan dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, pompa memiliki dua kegunaan utama, memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lainnya, mensirkulasikan cairan sekitar sistem. Nah, ini ada dua. Berikutnya, klasifikasi pompa seperti ini. Nah, Bapak buatkan bagan biar kalian lebih memahami. Ini ada namanya pompa perpindahan positif, ada pompa perpindahan negatif. Ya, macam-macam ini ada. Ini. Nah, ini pompa negatif, bagannya juga sudah ada. Ya, biasanya yang sering sering digunakan adalah pompa sentrifugal. Ini yang sering digunakan. Ya, pakai sistem hidrolik. Ini ya. Tadi sudah dibahas fungsi pompa adalah mengalirkan zat fluida dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ini ya fungsinya ya. Aplikasinya pompa. Dalam rumah tangga, pompa banyak digunakan untuk memompa air dari sumur untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalian pasti sudah paham ya, berarti sering menggunakan pompa. Dalam bidang pertanian, pompa banyak digunakan dalam sistem irigasi. Nah ini ya. Nah, dalam persediaan air minum untuk masyarakat, pompa digunakan untuk mendistribusikan air minum dari PDAM ke rumah-rumah. Ini ya, pakai pompa juga ini dia. Ya. Ini juga bisa nanti kalian baca sendiri. Kemudian berikutnya jenis mesin fluida adalah kompresor. Ya, kompresor pengertiannya di sini adalah alat untuk memompa bahan pendingin agar tetap bersirkulasi di dalam sistem. Ya, kompresor ini berfungsi untuk membangkitkan atau menghasilkan udara bertekanan dengan cara menghisap dan mempusatkan udara tersebut kemudian disimpan di dalam tangki udara. Ya, pengertiannya. Bagannya klasifikasi macam-macam pompa seperti ini. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nah ini macam-macam pompanya. Ada kompresor torak, kompresor diafragma, ya. Kompresor putar, kompresor skrup. Nah, fungsinya tadi sudah dijelaskan untuk memastikan bahwa suhu gas refrigerator yang disalurkan ke kondensor harus lebih tinggi dari suhu condensing mediumnya. Nih, jadi memastikan. Kompresor. Aplikasinya, ya, ini ada di bidang industri, ada di bidang otomotif, ada di aplikasi yang lainnya. Ya, otomotif misalnya untuk pengecatan semprot ya pada dinding mobil. Pada bidang industri, dalam industri minuman botol di mana udara dalam botol diharupkan dengan daya hisap kompresor. Ya, aplikasinya. Contoh soal UAS-nya, PAT-nya sebagai berikut. Ya. Berikut ini mesin fluida yang berfungsi sebagai mesin tenaga adalah bla bla ini ya. Nah, terus ini apa? Gambar ini. Nah, kalian bisa nanti pelajari. Berikutnya materi dasar-dasar kelistrikan. Nih, ya materi yang ketiga. Ini poin pertama adalah awal mula terjadinya listrik, kemudian arus listrik, tegangan, tahanan, jenis penghantar, daya. Nah, yang pertama, pastinya harus tahu awal mula terjadinya listrik itu seperti apa. Ya, setiap benda terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut molekul. Apabila molekul ini dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, bagian-bagian kecil ini disebut atom. Nah, tiap atom ini mempunyai satu inti yang disebut proton. Nah, proton mempunyai listrik yang bermuatan positif. Ya, kalau yang negatif ini adalah elektron. Ya, oke. Berikutnya, pengertian dari arus listrik adalah arus merupakan perubahan muatan terhadap waktu atau banyaknya muatan yang melintasi suatu massa.
penampang kawasan perapat dalam satu satuan waktu. Nah, ini rumusnya ya. I sama dengan V per T. Ya. I itu simbolnya arus listrik, kuat arus listrik. Q itu muatannya. Ya. T adalah satuan waktu. Ya. Jadi ini. Nah, ini contohnya. Jadi kalau 10 aki motor diisi dengan sumber arus sekian 2,5 ampere, lama waktu pengisian adalah 2 jam. Berapa besarnya muatan listrik pada proses pengisian berlangsung? Ya, ini yang simpel ya. Ini awakmu paling nggak harus tahu tentang listrik ini ya. Jadi I-nya 2,5 ampere, T-nya 2 jam. Ditanya Q-nya muatannya berapa ini? Berarti I sama dengan Q per T. Kalau Q berarti sama dengan I kali T. Berarti 2,5 kalikan 7.200 detik. Ingat, ini 2 jam ini dijadikan detik dulu. Karena T satuannya detik atau second. Ya. Berarti Q sama dengan 18.000 kolom. Satuannya Q adalah kolom. Ya. Ini nanti juga masuk ke UTS. Ya. Berikutnya, macam-macam arus listrik, yaitu arus listrik searah, ya, DC, biasanya disimbolkan dengan arus searah adalah arus listrik yang mengalir dengan arah dan besar yang tetap, dan arus listrik bolak-balik atau AC, nah ini ya, arus bolak-balik adalah arus yang secara periodik berubah-ubah baik arah maupun besarnya. Ini nanti ketika kamu nanti di pengoperasian mesin bubut, ya harus paham mesin bubut itu menggunakan arus listrik searah atau arus listrik bolak-balik. Nah, itu nanti mesti ditanyakan. Ya. Kemudian pengertian berikutnya adalah tegangan listrik. Adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan suatu muatan pada elemen atau komponen dari satu terminal atau kutub ke kutub lainnya. Nah, tegangan listrik. Hambatan berikutnya adalah hambatan listrik, yaitu perlawanan penghantar terhadap pelepasan arus disebut sebagai tahanan atau hambatan. Ya, satuannya adalah ohm. Kalau tadi tegangan listrik, alat untuk mengukur tegangan listrik adalah voltmeter. Kalau alat untuk mengukur arus listrik adalah ampere meter, tegangan listrik voltmeter, kalau hambatan listrik ohmmeter. Ya. Berikutnya adalah penghantar arus listrik, yaitu yang pertama adalah konduktor, bahan yang mudah mengalir arus listrik. Yang kedua adalah isolator, bahan yang sulit atau tidak bisa dialiri arus listrik. Yang ketiga adalah semikonduktor, bahan yang kadang-kadang menjadi isolator dan kadang-kadang menjadi konduktor. Ya, ini soalnya yang biasa nanti keluar di PAT. Ya, nanti diajak soalnya seperti ini. Nah, misalnya jelaskan komponen elektronika yang berfungsi sebagai penguat arus. Nah, ini apa namanya? Ya. Terus ini soal perhitungan ini ya, nomor 3 ini. Nah, ini menghitung dayanya. Oke, berikutnya materi yang keempat adalah sistem kontrol. Ya, biasanya sih orang ngomongnya sistem kendali atau biasanya sistem otomasi. Ya. Definisi sistem kendali, sistem adalah ya ini. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi. Ya, suatu sistem berinteraksi dengan lingkungannya dan dibatasi oleh batas sistem. Ya. Terus interaksi tersebut didefinisikan sebagai istilah variabel, input sistem, output sistem, gabungan sistem. Ya. Kontrol adalah proses yang menyebabkan suatu variabel sistem selaras dengan suatu sistem yang diinginkan. Ya. Jadi ini sistem kontrol atau sistem kendali, berarti intinya adalah interkoneksi komponen-komponen yang membentuk suatu konfigurasi sistem yang akan menghasilkan suatu respons sistem sesuai yang diinginkan. Ini sistem kendali ya. Nah, sistem kendali itu nanti implementasinya ke diagram blok ini. Ya. Komponen atau proses yang dikontrol dapat dipresentasikan dengan suatu diagram blok. Ya. Input, proses, output. Ya, jadi sistem ya, jadi kalau kamu suatu mesin pasti ada inputnya, kemudian atau prosesnya, outputnya apa. Ya. Sistem kendali dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu sistem kontrol loop terbuka, sistem kontrol loop tertutup, open loop dan closed loop. Ya. Sebelum tahu apa sih sistem kontrol loop dan contohnya open loop ini kayak mesin cuci, ya. Kayak gini ya, water level control ini. Jadi mengontrol keluar arus masuknya air ini. Ya, jadinya
inputnya ini, water ini. Ya, dia menggunakan motor kontrolnya. Closed loop ini seperti kayak termometer, ya. Nah ini, jadi closed loop, jadi dia tidak membuka anunya, hanya satu arahan saja, ini ya. Nah ini contohnya. Oke, kembali lagi di sini, ya, bagannya open loop itu bagiannya ini, ya. Nah, kemudian closed loop itu bagannya ini, ya. Ini. Nah, komponen sistem kendali ini ada set point, ya, sinyal, kemudian sensor, ya, kemudian variabel-variabelnya kayak aktuator, ya, ini ya. Nah, ini pengertiannya. Sensor itu adalah apa? Ini sensor mengukur kontrol variabel dan menghasilkan sinyal output yang mewakili statusnya. Kemudian controller itu otak dari sistem yang menerima error sebagai input dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan kontrol variabel menjadi sama. Ini aktuator adalah otot dari sistem. Ya, ini adalah alat yang secara fisik melakukan keinginan kontrol dengan masukkan energi. Ini ya. Jadi pengertian seperti itu. Nah, perbandingan open loop dan closed loop adalah kalau open loop itu konstruksinya sederhana, perawatannya mudah, murah, tidak ada persoalan kestabilan, cocok untuk output yang suka diukur, tidak dapat memberikan koreksi jika gangguan, ketepatan hasil bergantung pada kalibrasi. Kalau closed loop adalah bisa memberikan koreksi jika ada gangguan, lebih kompleks dan mahal. Ya, kayak temperatur tadi ya agak mahal ya untuk mengukur suhu. Kalau mesin cuci ya mungkin agak murah. Nah, ini evaluasinya. Jadi seperti ini UTS-nya nanti contohnya ya. Jadi kayak misalnya pengertiannya aktuator itu apa, berikut ini contoh sistem kontrol open loop adalah apa, berikut contohnya dari sistem kontrol closed loop apa ya. Jadi ini ya. Jadi ini nanti yang sekiranya materi yang untuk PAT. Jadi mungkin kalian nanti bisa buka yang baru masuk atau join, bisa kalian buka di Teams, atau yang belum join nanti silakan lihat di YouTube, nanti tolong di-share ke teman-temannya ya. Ya mungkin kalau nganu ya yang Zoom nanti ya saya absen nanti siapa aja, bisa nanti kolom di komentar Teams ya. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Zoom untuk daring pada mapel dasar perancangan teknik mesin ya. Jadi kayak kemarin sebelum PDTM, sebelum pengerjaan dasar teknik mesin itu dasar perancangannya dulu. Jadi kalian dimantapkan dulu pengetahuan dasarnya dulu ya. Jadi kayak kelistrikan ya dimantapkan dulu pengetahuan tentang listriknya, pengetahuan tentang sistem kontrolnya itu seperti apa. Jadi sebelum masuk ke proses yang lebih lanjut kayak bubut dan lain-lain ya itu tadi dimantapkan dulu ya. Jadi itu tadi 4 materi itu tadi. Jadi nanti mudah-mudahan pelaksanaan PAT-nya nanti bisa berjalan lancar ya. Bapak sudah berusaha, kalian nanti tinggal berusaha untuk belajar untuk memahaminya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya di Teams atau di YouTube komentar ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya menghargai apresiasi kalian yang sudah join. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.